Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya cintai, ini adalah merupakan pertemuan perkuliahan online, pertemuan keempat. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, itu tetap melalui YouTube. Begitupun kali ini, pertemuan kali ini adalah melalui media YouTube. Saudara mahasiswa, untuk memastikan bahwa saudara mengikuti perkuliahan ini dengan cara memberikan komentar kepada materi ini dengan boleh pertanyaan, bisa ulasan, atau memberikan komentar, memberikan dalam persepsi yang berbeda tentunya, melalui kolom komentar yang disiapkan oleh YouTube. Kali ini, saudara mahasiswa, saya ingin berbicara tentang bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi antar budaya. Jadi kali ini kita mau bahas tentang itu, bagaimana mengembangkan komunikasi antar budaya. Saudara, pertemuan budaya dan pertukaran budaya tentu saja melalui komunikasi yang dihasilkan karena ada mekanisme yang membantu mereka untuk beradaptasi dan memperkuat stabilitasnya. Nah, pertemuan antar budaya ini itu terjadi sebuah pertukaran kebudayaan, boleh jadi gagasan, pertukaran gagasan, dan merupakan merealisasi antara bagian-bagian itu sehingga dapat membantu masyarakat menangani keseimbangan dari unit yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus dapat mengembangkan kemampuan komunikasi antar budaya. Bagaimana mengembangkan komunikasi antar budaya itu? Bagaimana mengembangkan kemampuan kita berkomunikasi antar budaya? Yang pertama adalah kita harus menghargai martabat orang lain. Itu yang pertama. Ada penghargaan martabat terhadap orang lain. Apabila suatu saat saudara menemukan diri saudara tidak cocok dengan nilai budaya orang lain, maka saudara harus menghargai perbedaan tersebut. Harus ada penghargaan terhadap perbedaan itu. Kita harus memberikan penghargaan dan perhatian kepada orang lain sesuai dengan situasi dan kebudayaan mereka. Kita harus memberikan penghargaan kepada orang yang memiliki budaya yang berbeda itu pada situasi kebudayaan mereka.
harus diusahakan untuk lebih memahami daripada mengkritik. Harus lebih banyak memahami daripada mengkritik. Nah, saya kira kita bisa mencoba untuk menikmati. Kita harus menikmati dan merasakan orang lain sesuai dengan budaya mereka. Jadi kita harus menikmati dan merasakan orang lain itu sesuai dengan kebudayaan mereka. Ya. Itulah merupakan kunci awal. Bagaimana bisa terjadi komunikasi antar budaya dengan baik. Yang selanjutnya adalah kita harus juga paham, harus memahami kalau saudara dikritik orang lain, kalau saudara mahasiswa dikritik orang lain, saya kira kita tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah. Nah, kalau kita mempelajari kebudayaan yang kita tidak kenal, maka biasanya kita akan dikritik oleh orang-orang atau para anggota yang memiliki kebudayaan itu. Jadi ada tingkah laku kita lakukan yang dimana kebudayaan itu tidak bisa menerimanya, maka pasti mendapat kritikan karena tidak sesuai dengan budaya orang itu. Dan kalau mendapat kritikan itu, saya kira kita tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung, karena kritik itu merupakan pengetahuan. Kritik itu adalah merupakan pengetahuan tambahan agar kita bisa mawas diri dan memperbaiki hubungan dengan mereka. Jadi memang kita harus selalu mengintrospeksi diri untuk bisa memahami budaya orang lain. Nah, dalam komunikasi antar budaya, sebaiknya kita tidak perlu jatuh hati kepada siapapun atau di mana saja. Kita tahu bahwa setiap orang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi ada perbedaan dari budaya yang satu dengan budaya lain. Kalau saudara tahu orang lain tidak suka, saudara tahu orang lain tidak suka kepada saudara, ya, maka seharusnya tetap terjalin itu komunikasi dengan mereka. Harus itu tetap terjalin, walaupun orang itu tidak suka sama kita. Kita harus tetap menjalin komunikasi antara mereka. Itulah komunikasi antar budaya. Yang selanjutnya juga yang perlu mendapat perhatian adalah perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian dalam membicarakan sesuatu hal yang sangat sensitif. Misalnya masalah keuangan, kekayaan,
dan lain-lain. Misalnya ya, apabila saudara berteman dengan orang lain dari budaya lain, ya, ada orang lain memiliki budaya yang berbeda dengan Anda, maka harus dipelajari persepsi budaya mereka tentang uang, tentang kekayaan, tentang materi. Karena setiap budaya memiliki persepsi yang berbeda terhadap materi, terhadap uang. Ada juga hal yang harus diperhatikan. Bekerja dengan inisiatif. Ini apa itu? Yaitu saudara hendaknya memiliki inisiatif. Nggak bisa. Seseorang itu harus memiliki inisiatif dalam melakukan komunikasi yang terbudaya. Kita harus mengakrab-akrabkan diri. Kalau orang bilang so akrab, biarlah. Karena memang harus begitu. Kita harus mengakrabkan diri dengan budaya, dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda. Ini dilakukan karena apa? Karena kita tidak mau ada konflik antara budaya yang satu dengan. Jadi misalnya ada lagi sesuatu ya. Jika saudara menjadi seorang pengamat yang baik, ketika berhadapan dengan budaya tertentu, maka harus saudara dapat memperhatikan, mendengarkan dengan baik, mengamati dan mencatat hal-hal yang saudara anggap penting. Jadi itu kalau orang menjadi pengamat atau katakanlah menjadi peneliti, maka tidak ada jalan lain untuk mengerti tentang budaya yang dihadapinya itu, maka harus perhatian, mendengarkan, mengamati, bahkan mencatat. Oh, ini budaya mereka. Nah, itu sangat penting. Harus kita pahami budaya orang lain. Nah, ada satu hal juga yang perlu menjadi perhatian mungkin, bahwa ketika kita berhadapan dengan budaya yang berbeda dengan yang kita alami, maka bagaimana supaya kita tidak melibatkan diri dalam perbincangan persoalan politik, ataukah ada keinginan untuk keinginan politik kita harus diterima oleh orang lain. Saya kira tidak. Ini perlu diperhatikan. Boleh jadi orang yang dihadapi itu memiliki jalur politik yang berbeda dengan kita. Nah, itu harus dihindari. Karena apa? Harus kita paham. Harus memang kita paham mereka. Apa sebenarnya ini yang keinginan itu adalah terjalinnya hubungan komunikasi antar budaya supaya tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Kita ini kan manusia, adalah manusia yang tidak menghendaki adanya konflik. Iya kan? Oleh karena itu, maka kita harus paham budaya orang lain. Ada juga hal yang menjadi perhatian yang harus diperhatikan ketika berhadapan dengan budaya yang lain adalah harus kita akui, harus kita pelajari bagaimana budaya itu peran wanita
dalam kebudayaan orang lain. Harus kita tahu itu, bahwa perempuan itu memiliki tempat yang sesuai dengan budaya mereka. Perlu dikatakan bahwa setiap bangsa yang berbeda memiliki penghormatan terhadap wanita. Apabila saudara berkomunikasi antar budaya, maka Anda ambil jalan tengah, yaitu Anda, saudara, menghormati semua orang, dan Anda juga setidak-tidaknya juga penghormatan kepada perempuan. Itulah sebabnya kenapa begitu, sebab penghormatan kepada budaya orang lain, karena bagi orang lain itu budaya mereka, menganggap tradisi mereka adalah merupakan tradisi yang sakral, boleh jadi suci menurut anggapan mereka. Kita harus pahami mereka. Jadi saya kira pertemuan kali ini cukup. Namun untuk melengkapi pertemuan ini supaya lebih saudara semua bisa lebih meresapi bagaimana kemampuan kita untuk meningkatkan, mengembangkan komunikasi antar budaya dengan jalan apa? Memberikan komentar, memberikan ulasan, memberikan tanggapan terhadap materi ini. Mengisi kolom itu, mengisi kolom komentar di kolom yang disiapkan oleh YouTube. Saya tunggu itu, komentarnya, ulasannya, dan mungkin tanggapannya terhadap materi ini. Saya kira untuk kali ini cukup sekian dulu, dan saya tetap tunggu komentarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.